Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ermita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini mengenai administrasi keuangan sekolah. Sebelum itu, perkenalkan kami yang beranggotakan Aida Zulfa Arianti, Kartika Apriliani Putri, dan Yulia Asfitri. Baiklah, pada materi kali ini kami akan membahas tentang pengertian administrasi keuangan, proses administrasi keuangan, pemeriksaan dan pelaporan, serta peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Materi pertama akan disampaikan oleh Yulia Asfitri. Kepada Yulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian administrasi keuangan dan proses administrasi keuangan. Selanjutnya, administrasi keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, penganggaran, pengkoordinasian, pengawasan. Menurut John 1995, manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Adapun tujuan adanya manajemen keuangan sekolah yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dalam mengelola administrasi keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip transparan. Mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data diperoleh. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bijak dan hemat. Yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas. Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara normatif. Selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu penyusunan RPS. Rencana pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang penting yang harus dimiliki sekolah untuk menjadi sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun pendek.
Adapun tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah mencakup melakukan analisis lingkungan strategis sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara lingkungan strategis dan situasi sekolah, menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, dan memonitor dan mengevaluasi. Selanjutnya, yaitu penyusunan RKAS. Adapun tujuan penyusunan RKAS ini yaitu memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya baik, mohon maaf atas kendalanya. Selanjutnya yaitu diulang lagi. Baiklah, mohon maaf atas kendalanya teman-teman. Sepertinya Yulia terkendala jaringan. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan penyusunan RKAS, yaitu memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin ketercapainya integritas, sinkronisasi, dan sinergi dalam pendanaan pada kegiatan sekolah. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan. Lalu mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial dan menjamin ketercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkesinambungan. Selanjutnya, proses administrasi keuangan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordonator adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan pemerintahan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Dan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran yang uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya,
Baiklah, karena Saudari Yulia Asfitri sudah berada dalam Zoom kembali, silahkan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih moderator. Mohon maaf atas kendalanya. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pembuatan anggaran. Di dalam membuat perencanaan keuangan sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif. Artinya adalah perencanaan keuangan sekolah harus mencakup semua sumber keuangan yang ada dan aktivitas sekolah yang akan dilakukan. Yang ketiga, perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika. Kepada Kartika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisiennya. Yang selanjutnya ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan ke sekolah. Dan yang perlu dipertanggungjawabkan dalam satu keuangan sekolah adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, guru, komite sekolah, dan lain sebagainya. Guna pelaporan keuangan ini adalah agar jelas bagaimana dana yang diperoleh oleh sekolah digunakan maupun diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang jelas, sehingga tidak akan terjadi suatu masalah yang bersangkutan dengan peserta didik karena pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Dan ada pun peran guru dalam administrasi keuangan sekolah ini. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan, penerimaan, dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau disingkat RAPBS. Yang keenam, ada membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau disebut dana BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kartika yang sudah menyampaikan materi. Berakhirnya penyampaian materi dari Kartika tadi, maka berakhir pula pemaparan materi kelompok 6. Selanjutnya kami menyadari akan kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Untuk itu kami meminta tambahan materi dari teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, silakan untuk angkat tangan. Kepada Mutia Dian Lestari, kami persilakan untuk menambahkan materi.
Terima kasih kepada moderator. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Dan Lestari dengan NIM 2112952. Izin menambahkan sedikit materi mengenai pengertian administrasi keuangan menurut The Liang Ji. Menurutnya, administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Administrasi keuangan juga dapat berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, dan pembukuan. Secara singkat, bahwa pengertian administrasi keuangan menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan. Pengertian ini adalah pengertian administrasi keuangan secara luas. Dalam pengertian ini, terkandung proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pemanfaatan keuangan sehingga tugas-tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu tata usaha keuangan. Ini adalah pengertian keuangan dalam arti sempit. Pengertian ini berarti bahwa administrasi keuangan berkaitan dengan proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas penata bukuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia. Mohon kepada Mutia untuk menuliskan kembali penambahan materi pada kolom chat. Selanjutnya, apakah ada masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Ya. Sepertinya tidak ada. Bila Untuk Dwi. itu, Bila Dwi izin menambahkan moderator. ya silakan angkat tangan. Bella Dwi Nur, benar? Ya, oke. Tentang pemeriksaan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Dwi Nur Hidayati dengan NIM 23106. Akan menambahkan tentang pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Nah, agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Nah, dengan rumus yang lain dinaikkan bahwa pre-audit demikian ini dimaksudkan yaitu pertama dari segi maksudnya. Nah, dari segi maksudnya ini diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. Yang kedua, itu dari segi sahnya pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Yang ketiga dari segi teknis anggarannya. Nah, dari segi teknis anggarannya ini apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator. Sudah moderator. Baik, terima kasih kepada Bella yang sudah menambahkan materi. Mohon tambahan materinya dituliskan kembali di kolom chat. Baiklah, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan materi? Jika ada, dipersilakan. Sepertinya tidak ada. Untuk itu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, kepada Syifa Salma dipersilakan untuk memberikan pertanyaan.
Baik, terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Siva Salma dengan NIM 2112949 akan bertanya bagaimana cara meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Silahkan menuliskan kembali pertanyaannya di grup chat. Selanjutnya kepada Ikrar Arta dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karata, saya berasal dari sesi 0100. Izin bertanya kepada kelompok 6 selaku kelompok penyaji. Pertanyaan saya itu, dalam mengelola administrasi keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip. Coba kelompok penyaji jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip transparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Atta. Mohon pertanyaannya ditulis di grup chat. Selanjutnya kepada Cindy Putri Sartika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya tidak menghidupkan kamera karena kamera laptop saya itu rusak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada kelompok penyaji adalah mengapa administrasi keuangan ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang calon pendidik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy. Mohon untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom komentar atau grup chat. Mohon maaf kepada Rahmat Yusuf. Sebelumnya kami meminta untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika ada waktu nanti kami akan membuka sesi pertanyaan kedua. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kami meminta sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban yang telah teman-teman berikan terlebih dahulu. Terima kasih.